Salam sahabat-sahabat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan ngobrol santai dengan Kak Disar. Dia adalah seorang mahasiswa teologi di Sekolah Tinggi Teologi Pelita Bangsa yang sudah semester akhir dan akan segera menyelesaikan studinya. Nah, tema yang kita bahas pada kesempatan inilah seputar tentang pelayanan. Nah, saya akan mulai dengan pertanyaan awal, yaitu definisi tentang pelayanan. Menurut kakak, bagaimana sih kita memberikan pengertian sebagai kita sebagai orang yang telah belajar atau seorang teolog lah, bisa kita katakan tentang arti pelayanan Kristen itu kepada jemaat ataupun kepada sahabat-sahabat yang menonton gitu. Kalau menurut saya, kalau secara umum pelayanan itu kan suatu pekerjaan yang harus dikerjakan oleh seseorang, dan juga berbicara tentang profesi, karena pelayanan itu tidak dipandang dalam satu sisi atau dalam satu posisi, tapi dipandang untuk keseluruhan. Tapi kalau kita berbicara bahwa pelayanan dalam bidang kekristenan, justru disitulah kita akan berbeda dengan orang-orang yang di luar sana. Contohnya dia punya profesi sebagai guru kah, sebagai dokter kah, atau yang lainnya. Tapi kalau kita berbicara sebagai hamba Tuhan, pelayanan itu adalah pekerjaan yang mulia. Kenapa? Karena kita akan melayani orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan ketika kita mau melayani mereka, berarti sedang kita mengerjakan atau sedang kita melakukan pekerjaan yang mulia. Kita sedang melayani Tuhan. Tapi kalau kita berbicara secara umumnya, tadi saya sudah menjelaskan dari awal bahwa itu pekerjaan dan itu tidak bisa dibedakan. Tapi kita harus membedakan ini kalau kita sebagai hamba Tuhan. Jadi itulah pelayanan menurut saya, itu definisinya adalah sebagai pekerjaan yang mulia dan sebagai pekerjaan juga atau sebagai tugas atau tanggung jawab penuh sebagai orang-orang Kristen untuk bisa melakukan pekerjaan mulia tersebut. Oke, berarti kalau misalkan saya simpulkan atau saya ringkas definisi pelayanan yang kakak sampaikan, lebih kepada motivasi sama niat atau ketulusan hati gitu dalam melakukan berbagai bentuk pelayanan atau pekerjaan baik itu berkhotbah atau mengajar, menjadi guru, menjadi dokter atau segala macam. Jadi pelayanan itu tidak dilihat dari aksi, tapi lebih kepada motivasi dan ketulusan kita gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya Kak, kan kita nggak bisa menyembunyikan kenyataannya atau fakta gitu yang sering terjadi gitu dalam tubuh kekristenan. Banyak orang, terutama jemaat yang kurang berpengetahuan gitu, mereka sering mengasumsikan bahwa kalau misalkan saya tidak melayani dalam sebuah peribadatan atau gereja, maka itu bukanlah pelayanan, itu adalah hal yang membuat saya rugi. Nah, bagaimana sih menurut kakak sebagai seorang yang telah belajar teologi memberikan pengertian gitu atau meluruskan asumsi-asumsi seperti itu, sehingga jemaat-jemaat ataupun teman-teman yang mungkin belum tahu bahwa pelayanan tidak hanya dilihat dari situ, tapi kita bisa memberikan solusi gitu atau pemecahan masalah dari asumsi yang telah mereka mereka alami atau mereka asumsikan gitu. Gimana tindakan kita sebagai orang yang sudah belajar? Dalam peribadatan sebenarnya kan sudah ada peraturannya, mulai dari hal yang kecil hingga sampai yang terbesar. Dan disitulah sudah ada ibarat tangga, dia sudah punya tangganya seperti apa dia. Dan jika seandainya ada asumsi daripada jemaat awam yang tidak terlibat dalam pelayanan, justru
itu bukan suatu masalah, itu bukan suatu problem. Justru mereka yang salah sebenarnya. Justru mereka berbangga. Kenapa? Karena memang mereka itu, kalau saya katakan bahwa mereka itu adalah raja yang disambut dan dilayani dalam satu peribadahan. Nah, kenapa ada asumsi itu? Justru kan tadi saya katakan bahwa sudah ada peraturannya. Barang siapa yang bisa melayani ini, karena akan terjadi pemilihan di sana. Bagaimanakah orang-orang tertinggi di dalam satu gereja itu, mereka akan memilih yang layak untuk melayani, contohnya dalam bidang musik, dalam bidang diakonia, atau dalam bidang apa aja yang ada di dalam gereja tersebut. Tapi kenapa ada asumsi itu? Itulah makanya bilang ada ambisi di dalam diri jemaat tersebut. Kenapa? Ingin mau melayani, tapi ketika kita menyuruh dia untuk melayani, dia tidak kelihatan di dalam peribadatan. Nah, itu yang sering muncul di dalam gereja-gereja saat ini. Orang mau melayani, oke, tidak masalah. Mungkin pendetanya atau petinggi di dalam gereja itu menyuruh jemaat ini, contohnya jemaat A, besok kamu persembahannya, besoknya kan dia tidak datang. Lah, itu yang terjadi. Tapi kenapa ada pemilihan supaya siapa yang sudah dipilih itu ditetapkan untuk melayani. Jadi kalau misalnya ada inisiatif dari petinggi gereja atau dari gembala atau dari para pekerja di dalam gereja untuk melibatkan jemaatnya mau melayani, itu bukan suatu masalah juga. Justru disitulah kita akan bekerja sama, kita saling menolong, kita akan saling membantu satu dengan yang lainnya. Bukan hanya yang terpilih itu yang terlibat terus dalam pelayanan, tidak. Tapi kalau kita mau melibatkan jemaat, ya udah, tidak masalah. Jadi asumsi itu saya pikir bukan hal yang positif. Justru hanya orang-orang yang berambisi, hanya orang-orang yang merusak suatu peribadahan. Kalau seandainya ada jemaat berkata, oh saya mau melayani, saya juga mau terlibat, oke, silakan. Kalau misalnya kamu dikasih kesempatan, silakan. Tapi kalau tidak, ya udah, berarti kita harus sabar. Mungkin ada kalau mungkin di gereja saya ada periodenya. Misalnya ini sebagai guru jemaat, dia punya periode. Kalau misalnya periode ini kamu tidak terpilih, berarti sabar untuk periode ke depan. Jadi guru jemaat ini yang terpilih nanti ya kan melayani, bukan dalam halnya dia hanya sebagai, dia sudah tahu dia sebagai guru jemaat udah terus-terusan mau mulai, tidak. Tapi kalau dia, saya katakan, kalau dia punya inisiatif mau melibatkan jemaatnya untuk mau melayani, itu bukan suatu masalah. Jadi menurut saya itu asumsi yang tidak baik dalam satu organisasi manapun maupun di dalam gereja. Itu bukan asumsi yang baik. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak, mungkin kita sudah tahu ya keadaan sekarang ini, masa pandemi, ada social distancing ataupun pemberhentian tenaga kerja ya dengan dari perusahaan-perusahaan, sehingga mengakibatkan masalah ekonomi yang cukup signifikan gitu. Nah, kita sebagai orang yang sudah belajar teologi, mungkin kita tentu telah merasakan hal ini gitu. Nah, pertanyaan yang mau saya tanyakan gitu Kak, gimana sih sikap kita dalam memaksimalkan atau memanfaatkan keadaan sekarang ini dalam mewujudkan sebuah tindakan nyata dalam pelayanan, tapi didasarkan atas ketulusan kita gitu, bukan semata-mata karena memang kita memanfaatkan secara salah gitu keadaan yang sedang terjadi sekarang ini. Nah, bagaimana tindakan nyata kita ataupun cara kita menganalisa masalah-masalah yang sedang terjadi, terutama di keadaan yang sekarang ini? Pertama-tama dulu, dampak coronavirus ini bukan hanya dialami oleh satu orang, bahkan bukan hanya di negara kita ini, justru semua negara mengalami dampaknya. Dan kita tahu banyak orang yang kecewa karena banyak yang di PHK, banyak yang bahkan perusahaan pun tutup. Karena kenapa? Tidak ada dana yang masuk, justru banyak pengeluaran daripada pemasukan. Jadi sebagai, dalam pandangan saya sebagai seorang teolog, justru kita itu bukan mau mundur, justru maju terus. Kenapa saya katakan demikian? Karena kenapa?
Disinilah kita akan membuktikan siapakah kita dan apakah yang harus kita kerjakan, apakah kebaikan, apakah keburukan. Jadi dengan keadaan-keadaan seperti begini, orang-orang pada kecewa, pada putus asa, bahkan pada marah-marah pun. Bahkan ada yang berkata bahwa saya tidak menerima hal demikian. Kenapa saya di PHK dalam pekerjaan saya? Justru bersyukur. Kenapa? Karena pemerintah masih punya pandangan untuk menolong atau masih punya inisiatif untuk membantu masyarakat, untuk membantu warga negaranya dalam dampak ini. Harusnya kita bekerja sama, saling bahu-membahu. Bagaimanakah supaya perekonomian itu tetap utuh, tetap ada, dan tidak merugikan satu dengan yang lain. Tapi dengan ada pembatasan dalam berbagai aktivitas, justru kita bersyukur. Kenapa? Dalam satu sisi saya katakan bahwa kita terhindar dari virus corona pertama. Yang kedua, justru kesehatan kita terjaga. Dan memang dia punya dampak yang negatif. Memang kita tidak punya pekerjaan. Tapi bukan semata-mata ketika kita tidak punya pekerjaan, udah kita putus asa. Kan kita punya kreatif sendiri, kita punya talenta masing-masing yang harus kita kerjakan. Nah, bagaimanakah kita menjadi dampak sebagai seorang hamba Tuhan bagi mereka yang putus asa tersebut? Nah, disinilah sebenarnya kita akan diuji. Disinilah sebenarnya kita akan berdiri di tengah-tengah mereka sebagai penolong bagi mereka. Kita akan menolong mereka lepas dari keterpurukan mereka. Kita akan menolong mereka lepas daripada keputusasaan mereka. Dan bukan semata-mata baru kita datang kepada mereka ketika kita bawa makanan, kita bawa uang sekarung, kita bawa segala sesuatunya. Tidak. Justru dengan keberadaan kita memberikan motivasi, kita memberikan nasihat-nasihat yang baik. Justru nanti mereka akan merasa nyaman. Mereka akan merasa bahwa, oh berarti selama ini yang saya pikirkan adalah salah. Jadi hamba Tuhan di sini sangat-sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena ketika kita ada di tengah-tengah mereka, kita akan menjadi air yang tenang bagi mereka. Kita akan memberikan keadaan-keadaan yang buruk itu menjadikan sebagai keadaan yang lebih baik. Contohnya ya, ada teman kita atau sahabat kita yang sudah di PHK dari pekerjaan dan dia putus asa, bahkan dia memikirkan contohnya dia mau bunuh diri. Lah, kalau misalnya kita tidak ada di situ pasti akan bunuh diri. Tetapi ketika kita ada di situ, kita akan menghibur dia, kita akan memotivasi dia. Kenapa kamu melakukan hal demikian? Contohnya, kamu di PHK di pekerjaan ini, kamu punya talenta, kamu punya kreativitas. Kamu harus membangun kreativitasmu itu sendiri. Bukan hanya di situ kamu bisa hidup di dalam perusahaan tersebut, tapi kamu punya talenta itu untuk bisa kamu kerjakan, untuk bisa mencari uang, mencari kebutuhan dengan talenta yang ada. Karena masing-masing kita kan punya talenta masing-masing. Jadi kita harus mengerjakan itu, kita harus benar-benar memanfaatkan situasi keadaan sekarang ini sebagai hamba Tuhan. Kita harus memanfaatkan itu sebagai ladang kita untuk kita kerjakan. Jadi itulah dampaknya. Kita harus punya dampak kepada mereka. Ketika mereka terpuruk, berarti kita datang sebagai penghibur, kita datang sebagai penolong mereka. Oke, terima kasih jawabannya untuk Kak Desar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, sebelum kita mengakhiri video ini, mungkin teman-teman agak kesulitan ya karena penjelasan yang cukup panjang, maka saya akan meringkas dari pertanyaan pertama sampai pada pertanyaan ketiga atau yang terakhir ya. Dimulai dari definisi pelayanan. Nah, yang dimaksud oleh Kak Desar tadi bahwa sebuah pelayanan itu bukan terlihat pada apa bidang yang dia kerjakan, tapi lebih kepada motivasi dan ketulusan kita dalam menyelesaikan sebuah tanggung jawab. Tapi sarannya itu melalui bidang yang mungkin dipercayakan kepada kita. Nah, terus pertanyaan yang kedua tadi tentang asumsi-asumsi yang salah. Nah, sikap kita sebagai orang yang terpelajar atau sudah memahami atau memiliki pikiran yang lebih dewasa dari jemaat-jemaat, ya kita harus senantiasa mengarahkan, membimbing, dan bahkan melatih talenta-talenta jemaat kita, dan terus
harus memiliki kepekaan dalam memantau perkembangan yang terjadi gitu, baik dari tindakan-tindakan maupun hal-hal yang lainnya. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, dari sini kita akan diuji gitu dengan keadaan sekarang, dengan kita mencoba menggali lagi apa yang ada dalam diri kita, bagaimana kreativitas kita dalam memanfaatkan atau mengelola situasi-situasi dan lingkungan yang kita tempati atau di mana kita berada gitu. Nah, itulah jawaban-jawaban yang diberikan oleh Kadisar. Dan sekian saja video kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kehidupan kita semua.